Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya, terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi ini. Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti secara ilmiah. Mengenali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan salah satu cara mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 7 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya, antara lain. 1. Unta. Keistimewaan unta adalah ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air. Unta memiliki mata dengan kelopak besar, bulu mata tebal, penutup telinga, dan hidung yang unik, agar terhindar dari gangguan debu gurun pasir. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas, sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Keistimewaan unta ini disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Unta juga dikenal sebagai hewan penurut, yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya, orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. 2. Kuda. Kuda disebutkan secara khusus dalam surah Al-Adiyat. Surah ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuda perang yang berlari kencang tengerengah hingga memercikkan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Hal ini diumpamakan sebagai pengingat manusia agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia. Kuda juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8, yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan atau harta. Kuda memang dikenal hewan yang gesit dan kuat, sehingga ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. 3. Lebah. Keistimewaan lebah adalah ia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga, dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang soleh, di mana ia mengambil yang baik-baik, dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Lebah disebutkan dalam surah An-Nahl, salah satunya yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. An-Nahl sendiri berarti lebah. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah, untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Oleh karena itu, lebah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Semut. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok, dan saling bergotong royong. Satu semut memang dianggap rapuh, namun, sekelompok semut dapat melawan kelompok lain. Semut mengajarkan manusia untuk tidak meremehkan sesuatu hal yang kecil, untuk menyelesaikan masalah besar. Semut terabadikan dalam surah An-Naml, yang juga berarti semut. Dinamai dengan An-Naml, karena pada ayat 18, terdapat perkataan An-Naml atau semut, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut,
berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Perkataan ini dikatakan oleh Raja Semut kepada anak buahnya, karena Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya akan melewati tempat itu. 5. Laba-laba. Meski sarangnya disebut lemah, laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam. Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua tempat Rasulullah bersembunyi. Akibatnya, kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya. Hal ini, karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. Laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut, ayat 41, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Hal ini, mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Meskipun dengan hal yang kecil, namun, bisa jadi berdampak yang sangat besar terhadap hal tersebut. 6. Sapi. Sapi merupakan nama satu surah dalam Al-Quran, yaitu, Surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surah ini dinamai Al-Baqarah, sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Makna dari surah Al-Baqarah ini, yaitu, berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam, dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. 7. Burung hudhud. Dalam Islam, burung hudhud erat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan burung hudhud untuk berbagai keperluan, seperti membawakan surat, mencari air, atau memantau keadaan bangsa lain. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk terbang bermil-mil jauhnya, dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat, dan bisa kembali dengan selamat. Saat burung hudhud tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, ia bertanya. Hal ini, sebagai burung hudhud yang disebutkan dalam surah An-Naml ayat 20, yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Saat burung hudhud kembali, dan membawa kabar bahwa ada kerajaan yang makmur dan sejahtera, namun, masih menyembah selain Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan milik Balqis, yang kemudian ia dan pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.